Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Liris Cahyani dengan NIM 2304030008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang materi e-kultur and sosial, di mana ada 3 materi, yaitu perkembangan media sosial, dinamika komunikasi virtual, dan ekonomi digital dan budaya konsumsi. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya jelaskan sedikit mengenai e-kultur. Jadi e-kultur atau budaya elektronik itu kayak bentuk budaya yang muncul karena penggunaan teknologi digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Artinya cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, belajar hingga berekspektasi. Banyak sekarang berekspektasi kini banyak dilakukan secara online melalui media digital. Nah, selain itu ada juga sosial, yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan bersama manusia dalam masyarakat. Manusia ini disebut kayak makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, dan juga kayak membentuk hubungan. Jadi keduanya ini tuh saling berhubungan. Jadi e-kultur ini menciptakan cara baru dalam bersosialisasi, misalnya kayak lewat media sosial atau komunitas online. Jadi kehidupan sosial manusia itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Selanjutnya, jadi materi pertama itu membahas mengenai perkembangan media sosial, di mana materi ini tuh membahas media sosial, bagaimana media sosial itu berkembang dari masa ke masa dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kan awalnya media sosial hanya berupa sarana untuk mengirim pesan dan berkomunikasi jarak jauh, seperti kayak lewat email atau forum online. Namun sekarang itu kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, media sosial ini tumbuh menjadi wadah besar untuk menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Kayak dulu kan orang menggunakan media sosial hanya untuk berinteraksi dengan teman atau keluarganya saja, tapi sekarang itu fungsinya jauh lebih luas, bukan hanya untuk berbicara, tapi melainkan juga untuk mencari informasi, belajar, berjualan, bekerja, hingga membangun citra diri atau citra diri. Nah, dari platform seperti MySpace atau media sosial terus berevolusi melahirkan Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok yang sangat populer saat ini. Jadi media sosial ini tuh membawa banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, dan membuka peluang ekonomi baru lewat bisnis digital atau promosi online. Tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya seperti penyebaran berita palsu, hoaks, kecanduan layar, serta berkurangnya privasi pengguna. Nah, jadi dalam materi ini tuh menegaskan bahwa perkembangan media sosial itu hasil dari kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk terus terhubung satu sama lain. Sekarang media sosial itu bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi sudah menjadi ruang hidup kedua, tempat orang berinteraksi, bekerja, dan mengekspresikan dirinya. Selanjutnya materi kedua yang akan membahas mengenai dinamika komunitas virtual. Jadi materi ini tuh membahas bagaimana komunitas virtual itu terbentuk dan berkembang dan berinteraksi di dunia digital. Jadi komunikasi virtual ini yaitu kelompok orang yang saling berhubungan dan berinteraksi melalui internet, biasanya karena memiliki minat, tujuan atau aktivitas yang sama. Contohnya seperti komunitas game, forum diskusi, komunitas belajar online, atau penggemar K-pop di media sosial. Nah, perkembangan teknologi internet ini membuat batas ruang dan waktu menjadi kabur. Orang bisa bergabung dan berinteraksi kapan saja tanpa harus bertemu langsung. Komunitas virtual ini memberikan wadah bagi orang untuk berbagi ide, berdiskusi, belajar, dan bahkan bekerja sama.
meski tidak saling kenal di dunia nyata. Namun dinamika di komunitas virtual ini juga kompleks, ada perbedaan pendapat, konflik, dan bahkan risiko penyalahgunaan informasi. Karena itu kepercayaan dan etika dalam berinteraksi itu menjadi hal penting agar komunikasi itu bisa tetap berjalan sehat. Nah, di mana materi ini tuh menekankan bahwa komunitas virtual tidak hanya memengaruhi cara orang berinteraksi, tapi juga mempengaruhi budaya, pola pikir, dan gaya hidup masyarakat modern. Apalagi banyak orang sekarang membangun identitas dan pertemanan itu lewat dunia maya yang kadang berbeda dari kehidupan nyata mereka. Jadi materi ini tuh menunjukkan bahwa komunitas virtual itu kayak cermin dari kehidupan sosial manusia di era digital, di mana hubungan dan interaksinya itu tidak lagi dibatasi oleh tempat, tapi juga kayak koneksi dan kesamaan minat. Dunia maya ini telah menjadi ruang sosial baru bagi manusia untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengekspresikan diri mereka. Terakhir, materi ketiga yang membahas mengenai ekonomi digital dan budaya konsumsi, di mana materi ini tuh menjelaskan tentang bagaimana perkembangan teknologi digital itu mengubah cara manusia berbelanja, berinteraksi, dan memandang konsumsi. Kan dulu orang itu berbelanja harus datang langsung ke tokonya, tapi sekarang dengan adanya ekonomi digital seperti e-commerce, marketplace, dan media sosial, itu semua bisa dilakukan hanya lewat HP, kayak lewat ponsel. Inilah yang membuat budaya konsumsi masyarakat itu ikut berubah. Sekarang itu belanja bukan lagi kayak sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan cara mereka menunjukkan identitas diri mereka. Sekarang itu banyak orang membeli barang bukan karena keperluannya, bukan karena keinginan tampil karena di media sosial, tapi karena tren atau karena pengaruh influencer dan iklan online. Artinya kayak keputusan membeli itu tidak hanya berdasarkan kebutuhannya, tetapi juga emosi dan citra diri yang ingin ditampilkan. Di sisi lain, ekonomi digital ini memberi peluang besar bagi pelaku usaha, dari perusahaan besar sampai UMKM, untuk memperluas lagi pasarnya dan menjual produk secara online. Namun kemudahan ini juga bisa menimbulkan tantangan, kayak seperti meningkatnya perilaku konsumtif, pemborosan, dan juga ketergantungan pada dunia digital. Jadi materi ini tuh menekankan bahwa ekonomi digital ini telah menciptakan pola konsumsi baru di masyarakat, di mana teknologi, media sosial, dan gaya hidupnya itu saling memengaruhi. Jadi konsumsi ini tuh bukan hanya tentang membeli barang, tapi juga tentang membangun citra diri, mendapatkan pengakuan sosial, dan mengikuti arus tren digital. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.